Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Wiani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rina sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau minta izin Ibu ya, saya akan mewawancara Ibu mengenai ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Guru penggerak angkatan berapa Bu Rina? Saya angkatan ke-9 Ibu. Iya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Kita langsung aja nih Bu ya. Boleh. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, alhamdulillah ya. Saya bisa sebagai pemimpin mungkin harus bisa melihat ya kepada guru-guru kalau yang punya masalah. Pertama saya akan lihat dulu masalahnya itu seberapa urgennya. Nah, lihat permasalahannya. Setelah itu mengadakan komunikasi ya, komunikasi yang baik agar terjalin komunikasi yang baik pula sehingga menghasilkan keputusan yang baik seperti itu. Jadi Ibu melakukan pendekatan dulu begitu ya kepada untuk mengetahui permasalahannya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan yang sudah diambil, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama seperti itu? Yang pertama saya akan melihat dulu dari berbagai sudut pandang, ya, melihat dulu sudut pandang masing-masing masalah. Setelah itu pemecahannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi, ya. Setelah saya melihat sudut pandangnya, apakah ini dulu yang harus didahulukan atau yang mana dulu. Setelah itu lakukan pemecahan bersama guru yang bermasalah tersebut. Jadi ada skala prioritas mungkin yang Ibu didahulukan. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang sudah Ibu lakukan? Pertama langkah pertama akan mengidentifikasi dulu masalah tersebut, mempelajarinya. Kenapa ini ada masalah seperti ini, kenapa ini bisa terjadi, ya. Setelah itu merancang dulu langkah-langkah yang akan saya ambil, ya. Setelah saya tahu ini permasalahannya, saya merancang langkah-langkah yang akan saya ambil. Setelah itu saya menentukan pilihan, ya. Harus bagaimana nih masalah ini, ya. Saya pilih yang baiknya seperti apa. Terakhir ya baru memutuskan keputusan yang baik bagi kita semua. Jadi langkah-langkahnya memang udah untuk Bu ya, dari kita mengidentifikasi, komunikasi. Dan adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif begitu ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Pertama saya akan mengidentifikasi dulu. Saya itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ya, saya menanya tidak pada satu orang saja. Saya bisa menanya kepada murid, pada rekan guru yang lain, atau bisa mungkin ke masyarakat. Ya, walaupun memang tahu permasalahannya. Ya. Setelah itu saya menentukan alternatif pilihan. Bagaimana nih alternatif pilihan cara menyelesaikan cara yang baik itu seperti apa? Ya. Setelah itu menimbang-nimbang informasi. Misalnya informasi dari isi ini seperti ini, dari ini demikian. Ada pro kontra kan, ya, saya menimbang dulu tuh informasi itu, saya saring dulu ya. Setelah itu baru menentukan pilihan, dan setelah menentukan pilihan saya putuskan dan lalu menjalankan keputusan dengan efektif seperti itu. Jadi sudah sesuai langkah-langkahnya begitu ya. Dan adakah tantangannya Bu dalam menghadapi atau dalam Ibu mengambil suatu keputusan itu?
yang namanya tantangan ya, apalagi dengan apa berhadapan dengan orang itu pasti ada saja Bu ya, tantangannya. Yang pertama mungkin dalam hal mengajak untuk diskusi, mengumpulkan informasi itu kan tidak sehari dua hari itu ya, saya perlu waktu juga ya, saya harus memilah informasi dari siapa nih, yang paling baik dari siapa, yang paling apa namanya paling valid. yang paling valid itu dari siapa informasinya. Jadi dari berbagai sumber gitu ya. Tantangannya. Jadi susah diajak komunikasi juga orang yang bermasalah itu. Menentukan jadwal untuk pertemuan itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Seperti itu. Adakah Ibu mempunyai jadwal tertentu begitu Bu dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Dan namanya masalah ya Bu ya, itu seharusnya diselesaikan dengan secepat mungkin. Tapi kalau misal saya sedang sibuk, ini harus saya jadwalkan nih, seminggu harus selesai. Tapi misal kondisinya begitu darurat, secepat mungkin akan saya selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi ya, Ibu kan memilih prioritas yang mana yang urgent begitu Bu ya. Jadi lebih cepat lebih baik tentunya Bu ya. Jangan sampai masalah berlarut-larut begitu. Ingin suasana yang nyaman ya setelah itu. Iya. Jadi segera kondusif begitu Bu ya. Segera tuntaskan. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor begitu ya yang membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Faktor itu ada dua ya. Pertama internal, yang kedua eksternal. Iya. Kalau untuk faktor internal itu dari dalam diri sendiri, motivasinya, kita persepsi kan pandangan kita ya. Iya. Pandangan kita memandang suatu masalah itu seperti apa. Iya. Setelah itu ada motivasi dalam diri, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Itu faktor dari diri sendiri. Kalau dari luar, itu mungkin dari guru, rekan guru, dari siswa, dari masyarakat juga. Pertama kita memanggil komite dulu tuh, komite sekolah dulu. Bagaimana nih menyikapi masalah seperti ini. Dari hal yang semua Ibu sampaikan dan juga dari pengalaman Ibu tentunya apa yang dapat diambil gitu ya, pembelajaran apa yang dapat diambil dari Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Saya sebagai pemimpin di sekolah ini mestinya harus dapat memberikan contoh dan jadikan semua masa itu sebagai pembelajaran, khususnya bagi saya pribadi, bagi rekan guru, bagi siswa, bagi masyarakat, bahwa kalau ada setiap permasalahan, mari kita dimusyawarahkan, duduk bersama dengan kepala dingin untuk mencapai kata mufakat bersama. Wah, luar biasa sekali Ibu. Jawabannya itu menginspirasi saya bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih Ibu atas semua jawabannya. Lain waktu boleh ya Bu kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya dengan senang hati akan menerima beliau di sini. Semoga benar tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas. Insya Allah. Iya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Sebelumnya saya mau izin ya Pak ya. Ya. Saya mau mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan saya, angkatan 9, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya, iya. Saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Iya. Boleh kita langsung saja ya Pak ya? Ya, silakan. Iya, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika ya, Iya. dan bujukan moral. Begini,
untuk kita mengidentifikasi dalam kasus-kasus tersebut perlu dipahami pula bahwa dalam setiap kegiatan itu pasti ada permasalahan ya, itu yang pertama. Nah, makanya kalau di jenjang pendidikan itu ya harus lebih dipersiapkan ya segala sesuatunya ya. Pertama, kita langkah apa yang harus kita kerjakan, kemudian apa dan kemungkinan-kemungkinannya ya harus kita dipersiapkan. Jadi pertama aturannya dulu diperlihatkan, kemudian kemungkinan-kemungkinannya kalau memang itu melanggar kepada aturan tersebut. Nah, itu mungkin ya untuk identifikasi dalam sebuah permasalahan ataupun kasus ya. Apalagi yang ada kaitannya dengan kita menentukan benar salahnya ya. Jadi itu mungkin kita lebih harus mempersiapkan dulu perencanaannya dulu ya mungkin ya. Itu yang pertama ya. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang pernah diambil gitu Pak, terutama pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama? Ya, itu yang disebut dilema ya, seperti itu ya. Jadi dilema ya, bahasanya juga dilema, sulit untuk permasalahannya untuk menentukan mungkin ya yang disebut dilema. Jadi begini, kita lebih diketengahkan itu kembali lagi kepada masalah aturan untuk menegakkan disiplin ya. Kalau sekarang itu kan di kurikulum Merdeka itu lebih kita diarahkan kepada masalah disiplin positif ya. Ya maksudnya kita menegakkan disiplin, tapi aturannya ataupun efeknya kita menegakkan disiplin kalau dulu itu disebut dengan sanksi yang harus bersifat positif ya, bukan berarti menekan ataupun menghukum yang sifatnya apalagi kepada fisik kepada anak. Itu dalam menentukannya kita kembali lagi harus kita lebih kepada komitmen kelas ya, kemudian komitmen apalagi dalam pembelajaran itu ya, komitmen kelas, kemudian komitmen sekolah juga ya. Bagaimana kita akan menegakkan aturan, kita sepakati dulu dengan komponen pembelajaran itu sendiri, komponen sekolah itu sendiri. Setelah kita sepakati ya, baru kita nanti akan lebih enak ya mungkin dalam menegakkannya ya, mungkin itu ya. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan? Ya, untuk langkah-langkahnya pertama kita langkahnya itu pertama kita mengundang komponen sekolah yang bisa diajak untuk kerjasama dan harus bisa mengetahui dari kebijakan tersebut ya. Di antaranya ada komite guru, udah jelas itu semuanya, kemudian tokoh masyarakat di sekitar, wali murid juga ya, walaupun tadi ada komite tetap saja wali murid juga harus mengetahui, termasuk juga anak. Langkah yang pertama kita melakukan setelah adanya kita rempugan ataupun kita kesepakatan para komponen itu, kemudian kita lakukan sosialisasi kepada anak dan sosialisasi kepada wali murid juga ya, supaya nanti enak setelah kita sosialisasikan baru kita tetapkan dari aturan yang telah disepakati tadi ya, melalui komitmen kelas ya, dari disiplin positif tadi, yaitu maka kita akan lebih enak ya menentukan langkah berikutnya ya, sehingga ketika terjadi ada kasus maka kita tinggal memperlihatkan dari komitmen itu sendiri yang sudah disosialisasikan. Mungkin itu ya. Adakah hal-hal yang dianggap efektif nih Pak dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Ya, kembali tadi kepada langkah-langkah ya. Itu yang lebih efektif ya, seperti tadi itu langkah itu kita lakukan ya, sosialisasi, kemudian sudah diambil keputusannya ya, itu yang lebih efektif. Ketika terjadi kasus kita tinggal memperlihatkan ya hasil kesepakatan itu ya, kesepakatan ataupun komitmen kelas itu ya. Ini kesepakatan seperti ini, ada kasus seperti ini, jadi kita pun akan enak. Bukan berarti keinginan dan ketentuan kita
sebagai pimpinan sekolah ataupun sebagai guru, melainkan adalah komitmen ataupun kesepakatan yang sudah direncanakan ataupun disepakati, sehingga kita enak ini hasil kesepakatannya ya. Ketika ada pelanggaran ataupun ada kasus, kita tinggal memperlihatkan, itu yang lebih efektif mungkin ya. Itu ya Pak ya, dianggap efektif. Iya. Adakah tantangan bagi Bapak dalam menghadapi atau dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema etika? Oh iya, jelas. Dalam setiap memutuskan sesuatu itu pastilah tantangan, ya, hambatan, ya. Apalagi ini dilema ya. Kalau misal satu contoh, ketika kita terjadi kasus kebetulan kita kenal, ataupun misalnya tokoh masyarakat, ataupun misalnya siapa saja yang dianggap kita itu canggung ya, sehingga kita sulit untuk memutuskan ya. Makanya ini perlu diketahui juga, ada kita idealis. Kalau idealis itu kita mematuhi aturan yang ada ya, tapi kita juga harus realistis ya. Realistis itu apa? Kita kenyataannya harus seperti itu ya. Maka di sana berarti kita harus lebih dikenakan masalah kebijakan. Nah, kebijakan itu kita tegakkan bukan berarti keinginan nurani kita, tetap saja itu yang tadi, yang kesepakatan kelas ya, yang sudah disosialisasikan kita perlihatkan, dan mereka pun insya Allah tidak akan merasa dirugikan. Kalau tantangan itu ya pastilah banyak ya. Terlebih kalau di masyarakat itu berbagai macam variasi ya. Masyarakat ada emosional ya, ada misalnya wabah dan sebagainya di luar ya. Itu ya mungkin kalau dalam masalah tantangan itu pasti ada. Lingkungan juga itu mempengaruhi keberatan mungkin ya. Kalau Bapak dalam suatu kasus ya, atau masalah dilema etika memiliki jadwal tertentu nggak Pak dalam menyelesaikannya? Ya, tergantung itu masalah kasusnya ya. Kalau yang ada hubungannya dengan komitmen kelas ataupun kesepakatan kelas itu pasti terjadwal ya. Semacam gini, anak masuk jam 7.30 ya, itu berarti kalau tidak masuk jam 7.30 itu berarti ada disiplin positifnya ya. Kita menyebutnya disiplin positif, bukan berarti masalah hukuman ya. Bagaimana disiplin positifnya? Misalnya anak masuk jam 7.30 mendapat 1 bintang ya. Ketika anak yang tidak masuknya itu lebih dari itu berarti tidak mendapat bintang. Nanti kita tinggal menghitung masalah bintang, itu masalah disiplin positif. Berarti itu terjadwal tiap hari. Guru itu terjadwal tiap hari, itu harus seperti itu. Nah, kemudian misalnya dalam masalah piket kelas juga, misalnya dalam masalah ekstrakurikuler, itu berarti terjadwal. Pasti ada jadwalnya. Kalau ekstrakurikuler seminggu sekali berarti ada jadwal. Itu seminggu sekali itu masalah kita penegakan disiplin positifnya ya. Kalau kita bisa kurang memahami masalah disiplin positif, itu berarti itu masalah hukuman kalau dulu itu disebut. Kemudian ada lagi yang kasusnya itu sifatnya kondisional ya, itu maka itu jadwalnya berarti tidak ditentukan jadwalnya, itu tergantung kepada masalah kasus. Misalnya kebetulan anak itu semacam diatur di sana, misalnya bagaimana anak kalau yang terlibat misalnya merokok dan sebagainya, itu kan sewaktu-waktu apabila anak terjadi itu jadwalnya, itu berarti apabila terjadi kasus, yaitu tidak terjadwal. Itu mah apabila terjadi kasus itu sifatnya kondisional ataupun situasional itu. Iya. Dan ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Oh, itu ya jelas. Tadi saya di awal disampaikan ketika menentukan komitmen kelas ya ataupun disiplin positif, itu kita tidak bisa melangkah sendiri. Kepala sekolah misalnya melangkah sendiri itu tidak bisa, karena yang akan menjalankan itu anak-anak dan guru, dan guru pun tidak bisa menentukan sendiri karena harus diketahui oleh murid dan kepala sekolah. Jadi dalam hal ini tentunya itu yang terlibat pertama itu kepala sekolah udah jelas, kemudian guru yang akan sebagai pelaksana dan pemerhati dari disiplin positif itu sendiri, kemudian komite sekolah juga harus diajak ya, karena itu komite sekolah itu juga itu yang nanti akan
proses ketika ada masukan dari wali murid juga, termasuk tokoh masyarakat di sana, bila perlu itu pemerintahan setempat ya, karena kalau ada hubungannya dengan masalah bullying dan sebagainya itu kita memerlukan pemerintahan setempat, bisa RT, RW, mandor, ataupun bila perlu misalnya kepala desa, kerjasama yang baik. Dan itu pun wali murid juga diajak, yaitu dalam masalah sosialisasi itu. Jadi itu komponen yang mungkin diajak. Iya, ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan dan dari pengalaman Bapak tentunya ya, pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Terutama saya nih Pak, bagaimana mengambil suatu keputusan itu? Iya. Pertama, pembelajarannya itu untuk memutuskan satu putusan itu kita harus mengkaji dulu, ya, mempertimbangkan ya. Kajiannya itu bukan berarti dari satu pihak ya, dari beberapa pihak. Kalau misalnya untuk memutuskan ada dua pihak, berarti satu pihak dua kita harus tampung dulu ya. Dan memutuskan segala sesuatu itu bukan berarti karena keinginan kita, tapi karena sesuaikan dengan aturan yang sudah disepakati. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk menegakkan disiplin ya, kita harus diambil dari kesepakatan tadi ya, sehingga enak dalam menegakkan disiplin. Kita tinggal mengembalikan lagi kepada komponen tersebut ya. Kalau dalam hal ini siswa misalnya dalam menegakkan disiplin siswa itu berarti harus disepakati dengan siswa. Kemudian yang ketiganya ya, tetap segala sesuatu itu harus melalui musyawarah ya. Itu dalam pembelajarannya, segala sesuatu itu harus melalui musyawarah ya. Jangan mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang guru, kumaha urang bagaimana kita saja, nggak bisa. Tapi tetap harus dengan melalui proses musyawarah. Mungkin itu penegakan disiplin ya, penegakan keadilan ya, penegakan hukum itu jangan keinginan sendiri, tapi melahirkan sesuai dengan aturan dan kesepakatan. Itu mungkin pembelajarannya ya. Wah, ini terima kasih nih Bapak, jawabannya luar biasa, sungguh menginspirasi saya nih Pak ya. Bagaimana kita bersikap dalam mengambil suatu keputusan. Ya, saya ucapkan terima kasih nih Pak ya atas kesediaannya dan meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.